Tugas ruang kolaborasi modul 2.3, sesi latihan atau praktik coaching, disusun oleh kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 9. Pengenalan diri, anggota kelompok 3, yang pertama saya sendiri, nama, Yohanes Nango, SPD, asal sekolah, UPTD SD Jeru, yang kedua, nama, Margareta Gabriela Bagi, SPD, asal sekolah, UPTD SD Dolopore, kami berdua dari Kabupaten Ngada. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Selamat siang Pak Yanto, apa kabar? Baik Bu, selamat siang juga Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, boleh Pak. Oh tentu bolehlah. Begini Pak, saya sepertinya merasa gagal begitu menjadi seorang guru. Loh begitu? Kenapa Bu? Begini Pak, hampir 70% siswa dalam kelas saya nilainya itu selalu di bawah KKTP gitu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang diinginkan. Tetapi dalam pembelajaran siswa itu tidak aktif dan merasa cuek ketika diberikan tugas-tugas saat pembelajaran di kelas. Oh ya, kira-kira menurut Ibu yang membuat anak-anak itu nilainya rendah di bawah KKTP itu seperti apa Bu? Pak, kalau menurut saya siswa itu malas belajar dan mereka merasa bosan, dan tingkah laku mereka ini saya sudah melakukan pendekatan secara terus-menerus. Ketika saya memberikan pertanyaan, mereka selalu menjawab bahwa mereka akan berubah. Tetapi perubahan mereka itu hanya sebentar saja. Esok harinya mereka akan mengulangi lagi hal yang sama. Begitu Pak kira-kira. Oh ini kira-kiranya Bu. Ini Bu, anak-anak tertarik atau tidak dengan materi yang disampaikan oleh Ibu? Kalau saya lihat, siswa saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi motivasi untuk ikut pembelajaran kurang ya, Bu? Iya, benar. Bu, biasanya media pembelajaran yang Ibu gunakan ketika mengajar, biasanya apa saja, Bu? Biasanya saya hanya menggunakan buku sumber di perpustakaan. Dan sampai di kelas, saya menyuruh anak untuk membuat catatan. Dan saya mencatat di papan tulis, siswa mengikutinya. Jadi, Ibu ngajarnya cuma menggunakan buku dan catat di papan tulis ya? Iya Pak, karena kalau saya tidak menggunakan buku dan tulisan di papan tulis, saya harus pakai apa ya Pak? Saya jadinya bingung. Ibu sudah pernah mencoba metode yang lain selain dua metode yang dibawakan oleh Ibu
Ibu itu? Metode lain yang saya gunakan itu untuk sementara saya gunakan metode diskusi kelompok, Pak. Kalau menggunakan cara lain, kira-kira Ibu bisa berpikir yang cocok agar anak-anak itu tidak jenuh, merasa kehadiran mereka tidak ada sehingga membuat mereka kurang antusias dalam menerima pelajaran seperti kemarin-kemarin. Begini Pak, kalau cara lain yang mungkin saya gunakan adalah menggunakan video-video pembelajaran yang terkait dengan materi, atau bisa juga saya gunakan dalam bentuk game atau permainan. Ibu, itu sebenarnya malah ide bagus tuh. Ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Untuk sementara, saya lakukan masih dengan menggunakan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Namun saya juga akan mencoba untuk membuat bahan ajar yang berbasis game. Mantap itu, Bu. Nah, dengan apa yang menjadi ide Ibu tadi, kira-kira bisa membantu merubah siswa yang tadinya tidak fokus atau antusias, sehingga menyebabkan nilai di bawah KKTP. Kalau menurut saya, itu bisa memotivasi anak-anak karena usianya mereka itu adalah usia-usia bermain. Mereka suka akan video-video yang menarik, juga diselingi dengan game-game yang sederhana, Pak. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa tidak untuk diterapkan di kelas? Kalau menurut saya untuk kedepannya, jika saya menggunakan media video pembelajaran yang dipadukan dengan game, kemudian untuk mengatasi rasa jenuh dari para siswa, saya mencoba untuk membangkitkan semangat siswa itu dengan kegiatan ice breaking, begitu Pak. Jadi Ibu sebenarnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Lalu, apa komitmen Ibu untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Komitmen yang pertama yang harus saya lakukan itu mengganti sumber-sumber belajar yang tadinya itu menggunakan buku saja dan catatan. Ke depan saya akan membuat video pembelajaran, game-game, dan juga memberikan kegiatan ice breaking. Siapa yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan rekan guru di kelas 4 karena dia pernah menerapkan media pembelajaran tersebut di kelasnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi kita pada siang hari ini? Begini Pak, terus terang, saya merasa lega dan saya merasa senang sekali. Karena pada akhirnya saya bisa menemukan solusi seperti yang ditawarkan oleh Bapak dan juga yang saya temukan di dalam diskusi kita siang ini. Puji Tuhan, saya juga ikut senang, Bu. Karena
Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Oke, Pak. Terima kasih banyak karena Pak sudah membantu saya. Sama-sama juga Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Yanto. Apa kabar siang ini? Ada yang bisa saya bantu? Untuk keadaan saya siang hari ini masih baik Bu. Tentu Oke, boleh. Pak. Oke, Pak. Silakan. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membantu saya, karena pada siang hari ini saya mau berdiskusi dengan Ibu. Oh, kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan? Begini Bu, sebagai kepala sekolah, saya merasa khawatir dan kurang puas terkait kinerja salah satu rekan guru yang akhir-akhir ini nampak jarang masuk kelas, sehingga siswa sering kejar-kejaran di dalam kelas dan juga berkeliaran di luar kelas, Bu. Begitu ya? Oh, sederhana saja. Lalu apa ya kira-kira yang menjadi penyebab kurangnya motivasi Pak Guru tersebut? Begini, Bu, dia tampaknya kehilangan semangat dan keinginan untuk mengajar. Saya juga melihatnya sering datang terlambat, banyak waktu yang digunakan untuk main-main HP di perpustakaan, dan terkadang dia meninggalkan ruangan tanpa izin atau memberi informasi yang jelas. Oh, begitu. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan dengan guru yang bersangkutan? Oh, itu sudah, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan dengan memanggil yang bersangkutan ke kantor, begitu, Bu. Oh, sudah berapa kali Bapak melakukan pendekatan terhadap guru? Baru sekali, Bu, saya melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan. Kira-kira setelah melakukan pendekatan, apa sudah ada perubahan atau bagaimana, Pak? Begini, Bu, yang bersangkutan sudah berubah, namun bertahan hanya sebentar saja. Terus mengulangi lagi hal yang sama. Saya jadi bingung sendiri ini, Bu. Oh, begitu. Apa ada hal lain yang menjadi penyebab selain yang sudah Pak jelaskan tadi? Saya pikir yang bersangkutan mungkin merasa kelelahan. Juga terlalu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus beliau pikul, seperti persiapan pelajaran, penilaian, dan tugas administrasi lainnya. Atau mungkin juga ada masalah pribadi yang mempengaruhi kinerjanya, Bu. Oh, begitu. Aduh, itu ide yang bagus sekali, Pak. Atau ada ide lain lagi? Mungkin yang pertama saya lakukan, Ibu, dengan berbicara dari hati ke hati. Terus melakukan kunjungan rumah. Siapa tahu
di rumah dia bisa lebih mudah membuka hati menyangkut dengan masalah yang dihadapinya. Saya akan mencoba mencairkan suasana dan menempatkan diri saya sebagai teman di sana sehingga terciptanya suasana kekeluargaan saat melakukan pendekatan. Mungkin dengan cara itu dia akan lebih leluasa bercerita mengenai masalah yang dialaminya. Mantap, Pak. Kira-kira kapan nih Bapak akan menerapkan atau menindaklanjuti masalah tersebut? Dalam waktu dekat, Bu, saya akan mencoba menerapkan rencana ini dan membantu yang bersangkutan menemukan kembali semangatnya. Oh ya, Pak Guru. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi siang ini? Jadi perasaan saya siang hari ini, saya merasa lega, Bu. Senang karena apa yang menjadi kebingungan saya selama ini, ternyata ada jalan keluarnya, Bu. Oh ya, good luck Pak Yanto. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perbedaan yang positif bagi guru yang bersangkutan dan membawa pengaruh yang besar kepada perkembangan sekolah. Dan Pak Guru, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya lagi jika ada yang perlu didiskusikan yang berhubungan dengan guru-guru. Oh, tentu, Bu, Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini. Sekali lagi, terima kasih Ibu untuk supportnya. Oke, terima kasih juga Pak Yanto, kita saling membantu. Ya, sama-sama, Bu. Oke Pak Yanto, sekarang kita masuk pada kegiatan refleksi kita tentang kedua topik yang kita diskusikan tadi. Oke, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang pertama itu ada saling terbuka dan rasa ingin tahu ya, Pak? Iya, Bu. Ada saling terbuka dan rasa ingin tahu. Kemudian menunjukkan rasa empati terhadap keluhan guru tadi. Oke. Kemudian dalam percakapan juga, itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu secara terbuka. Yang berikut, masing-masing peran. Yang pertama tadi, kasus pertama tadi sebagai kepala sekolah dengan guru, itu masing-masing menjalankan peran berjalan sesuai dengan alurnya. Itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Kemudian yang kedua,
yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan coaching ini, yang pertama itu mendalami tentang alur tirta secara terperinci. Benar ya Pak Yanto? Ya benar Bu. Apa yang kita buat tadi, sudahlah diskusikan tadi itu sesuai dengan alur tirta. Dan ke depan pasti kita akan lebih tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, memahami peran coach. Itu lebih banyak mendengar dengan penuh perhatian daripada banyak berbicara. Dan itu kita alami benar tadi dalam percakapan. Coach itu yang lebih banyak berbicara. Sehingga ketika menemukan jalan keluar, kepala sekolah sebagai coach memberikan banyak kesempatan kepada coach tadi untuk menemukan jalan keluarnya. Kemudian dibahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu yang perlu ditingkatkan lagi itu belajar untuk memiliki rasa empati terhadap setiap masalah. Kepala sekolah sebagai coach, dia merasa empati. Begitu juga tadi kasus kedua sebagai pengawas, dia merasa empati terhadap kepala sekolah. Begitu juga sebagai coach, guru yang mengalami masalah. Kedua-duanya ada rasa empati. Kemudian yang ketiga, itu yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama itu melakukan persiapan sebelum sesi percakapan. Dan kita benar-benar menyiapkan diri secara baik. Kemudian yang kedua, memahami konteks dan kebutuhan individu yang didampingi. Seperti kasus pertama, Pak mendampingi saya, begitu juga kasus kedua, saya mendampingi Pak, kita sama-sama memahami kebutuhan apa yang dirasakan oleh masing-masing kita tadi. Kemudian yang berikut, kita benar-benar hadir secara utuh. Jadi kita membuat kita fokus pada masalah. Kita punya pikiran dan hati kita itu terarah pada masalah yang dihadapi, dan pada akhirnya kita memiliki hati yang sama juga di dalam mengambil solusi dari masalah itu. Yang berikut yang akan kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Itu kita sudah temukan bersama, melakukan latihan coaching secara terus-menerus mulai dari hal yang sederhana. Kemudian memanfaatkan feedback dari teman-teman. Seperti tadi kita minta bantuan teman guru untuk menerapkan solusi yang kita buat bersama tadi. Kemudian umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach yang saya rasakan itu yang pertama tadi itu saya merasa puas, bahagia, senang karena bisa menemukan solusi. Kalau dari Pak Yanto? Jadi kalau dari saya merasa senang karena dengan adanya kolaborasi antara coach dan coach, hal-hal yang menjadi masalah bisa diatasi secara bersama, Bu. Iya benar. Dan saya tambahkan juga Pak, saya sebagai coach tadi itu
pertama itu saya merasa bingung, saya tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, bagaimana menemukan. Tetapi setelah Bapak sebagai kepala sekolah itu membantu saya untuk menemukan jalan keluar tadi, akhirnya saya merasa lega. Dan memang ke depan saya harus berbuat seperti itu. Untuk terus melatih. Nah, terus melatih. Yang awalnya merasa bingung. Merasa bingung karena belum ada jalan keluarnya. Nah, kemudian Pak, saya merasa senang juga karena di antara kita ada saling keterbukaan. Karena coach dan coachee merasa senang karena coach dan coaching ada saling keterbukaan dan saling percaya. Coba tarik lagi. Sebagai coachee, ya, tidak ada lagi. Coba tarik ke atas di nomor 1 tadi. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, yang di waktu yang disiapkan itu tadi pas ya Pak Yanto? Ya, pas. Berarti tambah dengan waktu yang sudah berjalan. Di sini nih. Ya. Waktu sesuai dengan yang direncanakan. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Atau waktu pelaksanaannya tepat. Oke. Sudah. Iya. Ada saling terbuka dan rasa ingin tahu. Berjalan baik itu bisa menemukan solusi bersama yang berjalan baik. Adakah? Bisa menemukan solusi secara bersama. Tadi sudah. Sudah ya? Kita cukup dulu. Sudah. Waktu nanti
Waktu dari Ibu fasilitator. Oke, ada yang tambah lagi, mau tambah lagi? Ya, mau tambah lagi ini yang perlu diperbaiki itu alur berpikir kita. Itu yang di bagian Berarti yang perlu diperbaiki itu lebih konsentrasi lagi. Lebih konsentrasi. Saat percakapan berlangsung. Saat percakapan berlangsung. Tambah berlangsung. Oke. Mendalami tentang secara terperinci yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan persiapan, memahami konteks dan kebutuhan individu yang akan didampingi, hadir secara utuh untuk membantu fokus pada masalah atau pikiran. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu memunculkan perasaan-perasaan yang positif pada saat percakapan untuk memunculkan kehadiran penuh, memunculkan perasaan-perasaan yang positif seperti gembira, bahagia. Karena kalau kita saat susah atau sedih di saat wawancara seperti tadi atau percakapan, pasti jalan keluar tidak ada. Oh ya. Pembicaraan kita akan menjadi tidak terarah. Memunculkan perasaan-perasaan positif di saat percakapan, selama kegiatan. Selama kegiatan percakapan berlangsung. Kemudian yang akan kami lakukan untuk memperbaiki, melakukan latihan coaching secara terus-menerus, yang untuk memperbaiki itu kemudian hadir secara utuh. Di bawah tuh. Yang nomor 4. Di nomor 4, Tambah 1 di bawah. Hadir secara utuh, Hadir secara utuh berarti kita ya. Hati pikiran ada di situ. Kalau menurut saya sudah pas ya Pak Yanto. Ini kita tambah lagi ini. Tambah 5 menit lagi. Kita masih diberi kesempatan. Kita lihat kembali dari pertama. Dari yang pertama. Ada saling terbuka dan rasa ingin tahu. Iya.
Ya, rasa ingin tahu. Bagaimana lagi? Ini Oke, sudah ya, sudah pas. sudah. Kita lihat kembali yang nomor terakhir, umpan balik. Merasa senang karena adanya kolaborasi. Hal-hal yang menjadi masalah bisa diatasi secara bersama. Terus ini pada akhirnya kita memahami benar. Sehingga pada akhirnya kita bisa memahami istilah coaching dengan alur tirta. Ya, pas. Ya, ini andaikan dari dulu kita tahu seperti ini, saya yakin kita mendampingi guru-guru, kita dengan rekan-rekan guru, kita ada masalah, kita bisa saling membantu dengan pola seperti ini.